temperature 20. Ntar diam. Alah jangan ikut. Ini nih. Ya, cakep coy. Halo teman-teman semua, kembali lagi di Anto Gibran YouTube channel, tempat buat ngoprek-ngoprek produk-produk elektronik di Indonesia. Nah teman-teman, di video kali ini gue pengen sharing bagaimana cara mengontrol AC maupun produk smart home lainnya dengan Smart TV LG dengan fasilitas Google Asistennya teman-teman. Tapi seperti biasa, sebelum kalian menyaksikan video ini, jangan lupa klik subscribe-nya ya, dan tombol like-nya juga. Dan yang terpenting teman-teman, setelah kalian subscribe, jangan lupa nyalakan tanda loncengnya agar mendapatkan notifikasi dari YouTube channel ini teman-teman. Untuk menggunakan fitur ini teman-teman, kalian harus punya Smart TV yang sudah support Google Assistant, dan tentu saja peralatan-peralatan yang berkonsepkan smart home yang tersertifikasi dengan Work with the Google Assistant teman-teman. Serta jangan lupakan juga, kalian juga harus punya smartphone dengan akun Google Assistant yang sudah aktif, dan tentu saja harus ada koneksi internet di rumah kalian teman-teman. Nah bagaimana caranya? Untuk menggunakan fitur ini, tonton terus sampai selesai ya teman-teman. Tahapan pertama tentu saja teman-teman, kalian harus menghubungkan produk-produk smart home tersebut ke koneksi internet. Untuk produk-produk smart home yang sudah mulai ada di Indonesia itu banyak sekali ya teman-teman. Contohnya ada Smart Lamp Bardia yang harganya hanya 80 ribuan. Kemudian ada Philips Hue, dan juga ada vakum robot ya. Ada vakum robot ini banyak sekali mereknya. Untuk menghubungkan berbagai macam smart home ini ke internet, tentu saja menggunakan aplikasi-aplikasi dari produk tersebut teman-teman ya. Di video kali ini gue pengen menghubungkan AC LG teman-teman ya. Dan saya menggunakan aplikasi yang bisa kalian download gratis, yaitu aplikasi ThinQ. Nah bagaimana caranya untuk menghubungkan AC LG ke internet? Tahapan yang pertama teman-teman, tentu saja kalian baca bismillah dulu dan buka aplikasi ThinQ ini teman-teman. Kemudian tekan tanda plus. Kemudian di situ kalian akan melihat berbagai macam pilihan produk teman-teman. Karena di sini yang ingin saya hubungkan AC, makanya di situ saya pilih AC yang dipasang di dinding atau yang biasa kita sebut sebagai AC split ya teman-teman. Kemudian di situ ada petunjuknya lah. Ada petunjuknya bahwa kalian harus menekan kedua tombol di sisi tombol temperatur teman-teman, sampai tombol indikasi WiFi di AC ini menyala. Jadi di situ udah ada petunjuknya ya, nggak susah teman-teman. Nah di situ saya ada remote AC-nya. Kemudian saya harus menekan tombol, di situ ada energy control dan jet mode. Jadi untuk menghubungkan produk smart home ini teman-teman, di berbagai macam aplikasi produk smart home itu pasti sudah ada petunjuknya. Kalian tinggal ikutin saja ya teman-teman ya. Setelah tombol WiFi di produk menyala teman-teman, maka aplikasi ThinQ ini akan meloading atau buffering. Dia akan mendeteksi berbagai koneksi internet atau hotspot di sekitar produk AC kalian teman-teman. Hal ini juga berfungsi ketika kalian menghubungkan produk-produk smart home merek lainnya ya teman-teman ya. Prosesnya kurang lebih sama. Nah di situ kedeteksi teman-teman berbagai macam hotspot di sekitar AC ini. Kemudian langkah berikutnya, kalian pilih salah satu hotspot atau jaringan internet, kemudian masukkan kata sandi atau passwordnya teman-teman. Langkah selanjutnya teman-teman, kalian harus menunggu proses koneksi antara produk smart home ini dengan aplikasi ThinQ yang ada di handphone kalian teman-teman. Untuk proses koneksinya ini lama atau tidaknya itu tergantung kekuatan jaringan internet kalian di rumah teman-teman ya. Jadi kalau jaringan internet kalian di rumah itu kuat, pasti proses koneksi dari 0% sampai 100% ini akan berlangsung cepat teman-teman. Setelah proses koneksi ini 100% atau berhasil, maka list AC tadi sudah terregister atau terdaftar di aplikasi ThinQ ini teman-teman. Dan sebenarnya dengan aplikasi ini pun kalian sudah bisa mengontrol fungsi-fungsi dari AC kalian di rumah, bahkan ketika kalian berada di luar rumah ataupun luar kota teman-teman. Jadi sebenarnya aplikasi dari LG ini juga sudah sangat bagus teman-teman. Tapi kita akan bawa ke tahapan selanjutnya, yaitu bagaimana mengontrol AC ini lewat Smart TV LG via Google Assistant teman-teman. Jadi tonton terus sampai selesai ya teman-teman.
Oke, lanjut lagi teman-teman. Setelah produk smart home itu bisa terkoneksi ke internet, langkah berikutnya yang harus kalian lakukan adalah kalian harus download aplikasi Google Home di Play Store maupun di Apple Store, teman-teman. Kemudian kalian hubungkan aplikasi ThinQ tadi ke aplikasi Google Home yang sudah kalian download. Begini caranya teman-teman. Kalian buka dulu aplikasi Google Home yang sudah kalian download, kemudian tekan tanda plus di pojok kiri atas aplikasi tersebut. Kemudian pilih setup device atau tambahkan perangkat kalau dalam bahasa Indonesia. Kemudian pilih yang work with Google atau bekerja dengan Google. Kemudian kalian akan dibawa ke manage account. Jadi di manage account ini teman-teman, di sini ada berbagai macam aplikasi dari produk smart home yang bisa terkoneksi dengan Google Home. Contohnya misalkan kalian punya lampu Bardi, kalian tinggal ketik aja di situ ada Bardi Smart Home. Kemudian kalau kalian juga punya produk smart home-nya dari Xiaomi, kalian tinggal ketik aja tuh di situ ada Mi Home, teman-teman. Kemudian satu lagi, misalkan kalian punya perangkat Philips Hue di rumah, kalian tinggal ketik aja di situ Philips Hue ya. Di situ jadi banyak banget aplikasi-aplikasi produk smart home yang bisa kalian koneksikan dengan Google Home. Selanjutnya karena tadi aplikasinya ThinQ, maka kalian tinggal ketik aja LG ThinQ dan pilih di situ ya. Proses selanjutnya yang harus kalian lakukan adalah kalian harus menunggu aplikasi ThinQ tadi tersinkronisasi dengan aplikasi Google Home ini, teman-teman. Kemudian kalian harus masukkan akun ThinQ tadi, teman-teman, email dan passwordnya jangan sampai lupa. Kemudian kalian pilih persetujuan di situ, select all, kemudian oke. Kemudian aplikasi ini otomatis akan mendeteksi AC yang sudah kita daftarkan di aplikasi ThinQ tadi, teman-teman. Kemudian langkah berikutnya kalian bisa memilih ya penempatan AC tadi kalian mau atur di ruangan apa. Di situ banyak sekali pilihan ruangannya, teman-teman ya. Di situ saya pilih living room. Kemudian living roomnya ini pun bisa kita edit namanya, teman-teman. Setelah itu kalian klik OK dan kalian balik lagi ke depan. Dan ternyata teman-teman, untuk living room AC tadi sudah masuk atau sudah terregister di aplikasi Google Home ini, teman-teman. Sebenarnya pada saat proses ini selesai, kalian sudah bisa menggunakan handphone kalian untuk mengontrol AC LG, baik itu menurunkan suhu, matiin maupun nyalain. Contohnya seperti ini. Rubah temperatur AC di 17. Sekali lagi teman-teman, saya ingatkan bahwa kecepatan responsi AC ini tergantung kualitas internet kalian di rumah ya. Nah, langkah berikutnya teman-teman, kalian harus menghubungkan akun Google Assistant dari smartphone ke Smart TV LG. Yang pertama, pastikan HP dan TV terkoneksi dengan WiFi yang sama, kemudian ucapkan setup My Assistant device ke handphone kalian. Otomatis handphone kalian akan mendeteksi TV yang sudah terkoneksi dengan jaringan internet yang sama, teman-teman. Ingat ya, Smart TV-nya harus yang support Google Assistant. Kemudian di situ muncul kode-kodenya, kalian pastikan sama. Kemudian ikuti saja petunjuk-petunjuk berikutnya ya. Kemudian setelah itu, tahapan yang terakhir teman-teman, kalian juga bisa mengatur posisi TV ini mau ditempatkan di ruangan apa. Berbeda dengan penempatan AC tadi pun tidak masalah sebenarnya teman-teman ya. Kemudian mendeteksi alamat sesuai GPS handphone kalian. Dan tahapan yang terakhir teman-teman, di layar TV akan muncul pemberitahuan bahwa kalian telah berhasil sign in di TV ini, teman-teman. Setelah proses ini selesai, maka kalian sudah bisa mengontrol fungsi AC tadi lewat TV via perintah suara seperti ini. Set my air conditioner 17. UANGAN to 17 degrees. Nah teman-teman, gampang sekali kan caranya. Semoga video ini bermanfaat teman-teman. Dan nantikan juga video-video tutorial lainnya di channel YouTube ini teman-teman ya.
Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa klik like, tinggalkan komen yang positif atau request produk yang ingin di request, dan subscribe. Salam ngoprek-ngoprek.